Para wakil talqin yang hadir pada malam hari ini, ada Profesor Kiai Haji Raden Edi Sunaryo dari Bogor, hadir juga Kiai Haji Mahya dari Jeddah, Kiai Mustafa dari Madura, Kiai Haji Anang dari Surabaya, juga Bunda Kaya serta keluarga besar, para petugas manakib yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik, para ikhwan wal akhwat, bil khusus Bapak Sugeng yang pada malam hari ini menjadi pemangku manakib. Semoga dengan keberkahannya manakib, Tuhan saya Qadir Jalani Qudasullah Syirah, segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun hajatnya, yang baik-baik datangnya dari Allah dan dimudahkan segala urusan kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Kita sudah sering mendengar dari dulu, bukan hanya sekarang, tapi dari dulu ya. Selagi masih ada Bahanom, pernyataan ini sudah populer. Apa itu pernyataannya? Segini banyak yang datang, belum tentu 20% yang jadi. Itu ketika hari Lebaran, Abah Aos dulu kalau selesai sholat id di Masjid Cisiri dulu, langsung turun ke Suryalaya. Langsung sepahah ke Abah Hanom, duduk di samping Abah Hanom. Ikhwan mulai ngantri sepanjang jalan itu Suryalaya. Segini banyak yang datang ke sini, mencantang tuh 20% nak nu jadi. Nah, kita kaitkan dengan sebuah hadis yang populer juga. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yab'atsu li hadzil ummati ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha. Ya. Sesungguhnya Allah mengutus untuk umat ini pada setiap akhir 100 tahun orang yang memperbaharui agama Islam untuk umat. Hadis riwayat Abu Dawud. Apa tadi? Allah mengutus orang, ya, seseorang yang memperbaharui agama Islam untuk umat. Kemudian kalau kita kaitkan juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islami dinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 5. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Ajaran Islam itu adalah ajaran agama yang sempurna. Sempurna di sini maksudnya realistis dan relevan di setiap keadaan. Realistis dan relevan di setiap keadaan, waktu, ya, tempat dan waktu. Di setiap tempat, setiap keadaan, dan setiap waktu. Relevan, realistis. Makanya ajaran Islam itu berkembang, ya, sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, itulah maknanya Nabi Muhammad SAW telah bersabda bahwa nanti Allah akan mengutus seorang pembaharu agama untuk umatnya. Nah, ingat kalimatnya pembaharu. Pembaharu.
Bahasa Arabnya itu mujaddid. Mujaddid. Itu artinya ada pembaharuan terhadap ajaran Islam. Maksudnya ada bagian-bagian yang dapat diperbaharui untuk disesuaikan. Namun demikian, tentu ada juga bagian yang tidak dapat diperbaharui. Misalnya tauhid. Ya. Konsep tauhid itu tidak bisa diperbaharui. Itu mutlak, absolut. Hadirin ikhwan wal rahimakumullah. Demikian pula halnya dengan ajaran thariqah. Ada bagian pokok yang tidak dapat diperbaharui. Misalnya, ya, kalimat zikir itu. Itu mutlak. La ilaha illallah. Tidak ada dan tidak boleh diganti dengan ucapan yang lain. Nah, ini pokoknya. Pokok. Karena itu sabda Nabi Muhammad SAW, jaddidu imanakum kila ya Rasulullah wa kaifa nujaddidu imanana qala aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbaharui iman kalian. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana cara kami memperbaharui iman kami? Tanya para sahabat. Beliau bersabda, perbanyaklah mengucapkan la ilaha illallah. Juga disabdakan oleh Nabi, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan atau bimbingkan, tuntunkan kepada orang yang mau mati di antara kalian, la ilaha illallah. Makanya kata pengesabah, kalimat talkin itu hanya satu, la ilaha illallah. Ini nggak bisa diperbaharui. Hanya diperbaharui dalam hal mengucapkannya, dalam hal memperbaharui talkinnya, gitu ya. Tapi kalimatnya tidak ada di parabol dirubah dengan apa gitu ya, dengan kalimat subhanallah gitu atau Allah Akbar. Nah, ini mutlak ya. Namun ada juga bagian yang dapat diperbaharui dari ajaran thariqah itu ya. Malah mesti diperbaharui kalau pinjam bahasa Abah ya, mesti diperbaharui. Misal ya, tafsir dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina farraqu dinahum wa kanu siya'al lasta minhum fi syai'i innama amruhum ilallahi thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi terpecah belah dalam golongan-golongan, sedikit pun bukan tanggung jawabmu Muhammad atas mereka. Sesungguhnya urusan mereka terserah kepada Allah. Kemudian dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. Quran Surat Al-An'am ayat 159. Nah, berdasarkan ayat inilah pengesah Abah membatasi tanggung jawabnya. Nah, ini ya. Membatasi tanggung jawabnya beliau. Berdasarkan ayat ini pada kalimat lasta minhum fi say'i. Lasta minhum. Ya itu ya. Apa? Sedikit pun bukan tanggung jawabmu Muhammad atas mereka. Siapa mereka itu? Yang memecah belah agamanya. Makanya pengersa Abah dalam maklumatnya, beberapa maklumat itu menggunakan prasa atau redaksional, yakni khusus hanya untuk orang-orang yang sudah ditalkin saja. Nah, ini tanggung jawab Abah. Jadi di luar itu bukan tanggung jawab Abah, terutama orang yang memecah belah agama. Khusus hanya untuk orang-orang yang sudah ditalkin saja. 9 kata. Siapa mereka itu? Wala takunu minal musyrikin. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Quran Surat Ar-Rum ayat 31. Siapa? Minal ladzina farraku dinahum wa kanu syi'a kullu hisbim bima
ladaihim farihun. Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Quran Surat Ar-Rum ayat 32. Siapa yang memecah belah agama itu? Ialah dalam maklumatnya pengesabah menyampaikan bangsa Indonesia di seluruh dunia yang KTP-nya ada kata Islam tetapi di bulunya, di kulitnya, di dagingnya, di tulangnya, di sumsumnya, di matanya, di mulutnya, di hidungnya, di kupingnya, di tangannya, di kakinya, di otaknya, di hatinya ada partai. Mulai detik ini haram masuk masjid, rumah Allah, malah mendekat pun tidak boleh. Haram hukumnya. Karena orang musyrik itu dilarang meramaikan rumah Allah. Seperti firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 17 yang berbunyi, maka lil musyrikina ayya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufr bil kufri ulaika habitat a'maluhum wa finnari hum khalidun. Tidak pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalnya dan mereka kekal di dalam neraka. Quran Surah At-Taubah ayat 17. Nah, ini salah satu penafsiran. Ya. Penafsiran dari sang mujaddid, pembaharu, disesuaikan dengan zamannya, disesuaikan dengan tantangan zamannya. Makanya pengesabah menyampaikan firman Allah dalam Al-Quran, innama Innama inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran. Dan kami pula yang akan menjaga Al-Quran. Nah, jadi sang pembaharu tadi, sang mujaddid tadi, memperbaharui pemahaman, ya, bukan ajaran, bukan, tapi pemahaman terhadap ajaran itu diperbaharui, disesuaikan dengan tantangan zamannya. Tuh. Yakni pemahaman baru yang disesuaikan dengan tempat, keadaan, dan waktunya. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Selain pemahaman yang diperbaharui, beberapa juga amaliyah diperbaharui oleh pengesabah yang bukan pokok. Misalnya, ya, teks tawasul, ya, teks tawasul itu juga diperbaharui. Yang dulu min waladi Adam menjadi min ladun Adam. Kemudian juga muslimin muslimatnya di tawasul yang terakhir, ya. Kemudian ditambah muhsinin, muslimin muslimat, mukminin mukminat, muhsinin muhsinat, ya. Diperbaharui. Kemudian apalagi yang diperbaharui oleh pengesabah, langgam khotaman. Ya Latif, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu diperbaharui. Kemudian pembacaan salawat setelah baca Quran, itu juga diperbarui di dalam manakib. Ya, setelah kita pakai salawat torikiyah. Kemudian pembacaan teks Pancasila, ya, dalam manakib, amaliyah manakib. Kemudian sholat isti'anah. Tuh. Terus nama Ma'had Suryala Sinarasa PPKN 3. Teks Muqaddimah Mankobah. Ya Imam al-Muttaqin. Wa ya Soffatal Abidin. Itu diperbaharui itu. Kemudian Salawat Badar. Ya, setelah manakib. Diperbaharui konteksnya dalam mengenang jasa para pahlawan. Ya. Kemudian seragam peci merah putih. Sekarang kita alhamdulillah sudah punya identitas. Peci merah putih, pakai baju merah putih, pakai pakaian merah putih, tongkat merah putih, dan lain-lain, masih banyak lagi. Nah,
Ini semua adalah pembaharuan bagi kita Iwan Toriko Qadiriyah Naksabandia Mahasuri Sinasa PPKN. Hadirin ikhwan wal akhwat, kesimpulannya ya, bahwa sebuah keniscayaan kalau agama Islam bil khusus ajaran Toriko itu mesti ada pembaharuan. Ada pembaharuan ajaran TKN yang sekarang dengan yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani pada prinsip pokoknya sama, tapi pada hal-hal yang furu'iyah kalau dalam agama Islam, bukan usuluddin tapi furu, hal-hal yang cabang-cabang itu berbeda ya. Nah, tentu saja tempatnya berbeda di Baghdad, kemudian di sini Suryalaya gitu ya. Waktunya pun berbeda, keadaannya pun berbeda. Mesti ada sang pembaharu itu, mujadid itu, mesti ada. Untuk apa? Untuk mengamankan dan melestarikan ajaran. Kalau kaku, ya, tidak fleksibel, tidak tidak relevan atau tidak adaptif terhadap keadaan update ya yang terkini, ya tidak akan laku itu ajaran, tidak lestari. Makanya sang pembaharu di sini mutlak adanya. Oleh karena itu, ya, bagi yang menolak pembaharuan oleh sang pembaharu, gitu. Misalkan, oh sekarang ajaran TKN udah nggak begitu, dirubah-rubah, gitu, ditambah-tambah, gitu. Mending yang dulu aja. Nah, padahal zamannya sudah berbeda, gitu. Ada pembaharuan yang mesti ada pembaharuan. Bagi orang yang menolak pembaharuan oleh sang pembaharu, mereka itulah sesungguhnya yang tidak ikut mengamankan dan melestarikan ajaran Thorikoh Qadiriyah Naksabandiah, Pondok Pesantren Suryalaya. Ya. Karena tidak ada pembaharuan. Nah, kalau tidak ada pembaharuan yang disesuaikan dalam setiap zaman, nah itu kan tidak melestarikan. Nah, jadi ini ikhwan wal akhwat rahimakumullah, ini jadi uh, dalil ataupun keterangan ya, kalau ada yang mengatakan ya, ajaran TKN Suryalaya itu dulu dengan zaman Abah Anom dengan sekarang berbeda gitu, dengan Abaos gitu kan. Nah itu mutlak sang mujadid itu berhak punya otoritas untuk memperbaharui ajaran sesuai dengan perkembangan keadaannya dan tuntutannya gitu. Kalau kata Abaos, PPKN 1 itu memerangi apa? Memerangi penjajah di Belanda. PPKN 2 memerangi apa? Pemberontakan-pemberontakan yang merongrong NKRI. Ya, ya. PKI ya, kemudian DITI itu ya. PPKN 3 itu memerangi partai-partai. Untuk apa? Untuk menjaga keutuhan agama dan negara. Yaitu agama tidak disebutkan agama, negara tidak disebutkan agama. Dalam konteks ini adalah untuk keutuhan ketahanan nasional NKRI, ya, negara Republik Indonesia. Punya tugasnya masing-masing, disesuaikan dengan keadaannya. Dan itu mujadid. Mujadid pada masanya zaman Abu Subuh, mujadid pada masanya zaman Abu Anom, dan mujadid pada masa zamannya Abu Hawas. Ya. Ya. Yang diturunkan oleh Allah setiap 100 tahun sekali untuk memperbaharui. Ya Alhamdulillah para ikhwan wala rahimakumullah, kita sudah bersama-sama dengan sang mujaddid, yaitu guru agung kita Pengesah Baus Quddusallahu Sirah. Dan kita sudah bersamanya dan akan selalu bersamanya, ikut. Kalau ikut itu ya ikut dengan segala ketetapannya, dengan segala keputusannya. Jangan sedikit pun ada yang ditentang gitu. Wah, merasa nggak adil, ditentang gitu kan. Ya, ya, gitu. Jadi ikut saja kita dengan sang pembaharu, sang mujaddid. Ya. Bersyukur kita sudah bersamanya di masa ini. Gitu.
Kalau tidak ada pembaharu, bagaimana pertanyaannya? Kalau tidak ada pembaharuan, bagaimana cara mengamalkan pembaharuan dalam ajaran itu? Butuh mutlak kehadiran sang mujadid itu. Butuh mutlak kehadiran sang pembaharu itu. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Wallahu a'lam bishawab. Hadana Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.